Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya Nur Adina dengan NPM 2441242 dan rekan saya Siti Ayu Termanda dengan NPM 2441001. Arawana Siregar dengan NPM 2441002. Mutiara Delamanda dengan NPM 2441253. Oke, di sini kami akan membahas studi kasus pada perusahaan Nike, yaitu salah satu perusahaan olahraga terbesar di dunia. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Ara. Pada kesempatan ini kami akan membahas penerapan konsep etika bisnis pada Nike. Nike merupakan salah satu merek olahraga paling ikonik di dunia, dikenal melalui inovasi produk dan kampanye pemasaran yang masif. Namun di balik kesuksesan globalnya, Nike juga sering menjadi sorotan atas isu etika bisnis seperti dugaan eksploitasi tenaga kerja di negara berkembang dan diskriminasi internal. Esai ini akan mengkaji praktik bisnis Nike melalui pendekatan utilitarianisme, deontologi, teori hak, dan virtue ethics, serta menilai penerapan prinsip good corporate governance dan corporate social responsibility di perusahaan ini. Saya akan membahas penerapan etika dalam pengelolaan SDM di Nike. Saya akan membahas penerapan etika dalam pengelolaan SDM di Nike. Selama beberapa dekade terakhir, Nike menghadapi kritik tajam terkait pelanggaran etika di pabrik rekannya, terutama di Asia Tenggara. Laporan LSM dan media mengungkapkan adanya praktik kerja paksa, jam kerja berlebihan, dan kondisi kerja yang tidak aman. Dari sudut pandang deontologi, Nike melanggar kewajiban moral terhadap pekerja karena tetap bertanggung jawab penuh atas kondisi kerja di seluruh rantai pasoknya, meski secara hukum hubungan kerja melalui pihak ketiga. Teori hak menyoroti pelanggaran hak dasar pekerja atas upaya layak dan perlakuan manusiawi. Secara utilitarisme, meski efisiensi, biaya, dan keuntungan tercapai, penderitaan ribuan pekerja dan kerusakan reputasi menimbulkan kerugian kolektif yang lebih besar. Dalam virtue ethics, kebijakan yang mengorbankan martabat manusia menunjukkan kurangnya nilai empati, keadilan, dan tanggung jawab dalam budaya perusahaan. Diskriminasi pekerjaan dan penerapan GCG. Nah, saya akan membahas isu diskriminasi pekerjaan dan penerapan Good Corporate Governance di Nike. Nah, pada tahun 2018, jumlah karyawan perempuan menggugat Nike atas ketidaksejahteraan promosi dan lingkungan kerja yang tidak ramah bagi lingkungan perempuan. Nah, budaya kerja maskulin, bias manajerial, serta pelecehan verbal ataupun secara fisik yang didapati oleh perempuan yang bekerja di Nike. Nah, itu tuh menjadi bukti kegagalan menciptakan lingkungan kerja yang adil dan inklusif. Dari virtue ethics, hal ini menunjukkan lemahnya karakter kepemimpinan karena nilai kesetaraan dan empati belum menjadi landasan utama. Meski Nike telah melakukan reformasi kebijakan HR dan meningkatkan representasi perempuan di posisi strategis, peristiwa ini membuktikan bahwa etika bisnis juga menyangkut keadilan internal, bukan hanya eksternal. Nah, dalam penerapan GCG ini, Nike telah menyusun kode etik, membentuk dewan keberlanjutan, dan menerbitkan laporan ESG tahunan. Namun, pengawasan terhadap pelanggaran hak ini masih sering terjadi karena adanya kelemahan dari beberapa pemasok, sehingga pelanggaran hak buruh sering terjadi karena masih ada standar etika. Selain itu, laporan keberlanjutan sering tidak disertai mekanisme pengaduan efektif. Nah, ini tuh menunjukkan transparansi dan akuntabilitas belum menjangkau seluruh rantai nilai dari perusahaan. Kasus Nike mengingatkan pentingnya keadilan dan tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya manusia. Praktik bisnis yang etis, budaya kerja inklusif, serta perlindungan hak pekerja harus menjadi prioritas agar perusahaan tetap dipercaya dan dihormati secara global. Sekian dari kami. Terima kasih.